Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita, program Renungan Malam di Sobat Kristiani TV. Dan pada saat ini renungan kita adalah firman Tuhan yang menjadi ayat bulanan bagi kita untuk bulan November 2020 sesuai dengan Almanak HKBP. Ayat bulanan itu biasanya kita bacakan dan kita sampaikan pada tanggal 1 setiap bulan. Namun karena pada bulan ini tanggal 1 adalah hari Minggu, tentu kita dibekali dengan khotbah Minggu. Dan saat ini belum terlambat bagi kita untuk merenungkan ayat bulanan yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita dalam satu bulan ini. Firman Tuhan yang menjadi ayat bulanan sekaligus menjadi renungan malam bagi kita pada saat ini, yaitu dari kitab Amos pasal 5 ayat 24. Amos pasal 5 ayat 24. Inilah yang akan menghantar kita memasuki dan menjalani bulan November 2020 ini. Demikian dituliskan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sekali lagi, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menjadi teguran dan peringatan untuk ibadah Israel yang penuh dengan kepalsuan. Amos yang dipanggil Tuhan untuk menjadi nabinya memperingatkan umat ini untuk kembali pada jalan yang benar, untuk menjalani ibadah yang benar di hadapan Tuhan. Kita selalu mendengar dan mempercayai bahwa Tuhan berkenan atas pujian kita. Tetapi pujian yang berkenan bagi Tuhan adalah pujian yang benar. Bukan berarti notasi, bukan berarti irama, bukan berarti keindahan lagu. Tetapi pujian yang benar adalah hati yang sungguh-sungguh memuji Tuhan, yang tergambar juga dalam kehidupan setiap hari. Umat Israel tetap beribadah kepada Tuhan, tetapi Tuhan menolak ibadah mereka dan tidak berkenan terhadap nyanyian dan pujian mereka karena ada kepalsuan, karena ada kemunafikan di dalam hati mereka. Karena hidup mereka penuh dengan kepalsuan, sehingga pujian dan penyembahan yang mereka sampaikan tidak berkenan bagi Tuhan, tidak diindahkan Tuhan. Mereka memuji Tuhan tanpa kasih yang tulus, sebab terlihat dalam praktik hidup mereka yang jauh daripada keadilan terhadap semua orang, menindas hak-hak orang miskin, tidak hidup adil, tidak berperilaku adil terhadap semua orang. Oleh sebab itulah ibadah mereka itu dapat disebut sebagai ibadah yang palsu. Tuhan menginginkan keadilan untuk semua orang. Seharusnya mereka yang taat beribadah dapat berperilaku lebih baik di kehidupan setiap hari, berperilaku lebih baik di masyarakat. Terkadang kita bertanya mengapa akhir-akhir ini banyak orang meninggalkan gereja, meninggalkan ibadah, karena mereka melihat orang-orang yang taat beribadah tidak lebih baik dalam kehidupan setiap hari. Orang-orang yang taat beribadah, menyembah dan memuji ternyata berlaku tidak adil, ternyata tidak hidup benar. Umat Israel adalah umat yang dipilih Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan dalam tanda kutip untuk melanjutkan misi Tuhan, untuk melaksanakan misi Tuhan, memperkenalkan keadilan Tuhan ke seluruh alam semesta, memperkenalkan kebaikan Tuhan
kepada semua orang melalui umat bangsa yang dipilih ini, tetapi mereka gagal. Dalam kegagalan mereka ini disampaikan bahwa keadilan Tuhan akan tetap berjalan. Keadilan Tuhan akan tetap terlaksana. Tidak ada seorang pun yang dapat membendung keadilan Tuhan, membendung kebenaran. Dari sikap dan perilaku umat Israel pada masa itu, dapat kita sebutkan bahwa mereka sudah menghalangi keadilan Allah berlaku atas semua orang. Keadilan Allah terjadi atas semua orang. Mereka menjadi penghalang bagi keadilan Tuhan, bagi kebenaran Tuhan. Tetapi melalui firman ini dinyatakan bahwa keadilan Tuhan itu akan mengalir terus-menerus dan akan mencapai tujuannya dan akan bekerja dan akan menunjukkan kuasanya, sebab tidak ada yang dapat menghalangi keadilan Tuhan itu dilihat dan disaksikan, dialami oleh semua orang. Makanya disebutkan dalam teks kita ini, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Itu artinya bila umat itu telah gagal melaksanakan tugas mereka, melaksanakan tanggung jawab mereka, tetapi Tuhan tidak akan gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Keadilan itu akan terjadi. Kebenaran itu akan ditegakkan. Keadilan dan kebenaran itu akan mengalir ataupun bekerja terus-menerus menghancurkan segala tembok yang menghalangi dia. Menghancurkan segala penghalang, batu-batu sekeras apapun yang mencoba menghalangi keadilan itu akan dihancurkan. Ayat ini menjadi peringatan bagi Israel. Jika mereka terus dalam ibadah yang palsu, jika mereka terus hidup dalam kepalsuan, tidak ada keadilan di masyarakat terhadap semua orang. Jika mereka gagal melaksanakan tugas yang diberikan Allah, tanggung jawab yang diberikan Allah kepada mereka sebagai umat pilihan, waktunya juga akan sampai mereka akan dihukum. Sebab Tuhan selalu berlaku adil. Sebab keadilan akan mencapai tujuannya. Tidak ada yang dapat menghentikan keadilan dan kebenaran itu. Sobat Kristiani, bila nats ini peringatan bagi ibadah Israel dan teguran bagi ibadah Israel, tentunya juga menjadi teguran bagi hidup ibadah kita pada saat ini. Apakah mungkin kita juga sedang menjalani satu ibadah yang palsu? Apakah mungkin juga kita sedang menjalani hidup yang penuh dengan kemunafikan? Sebagai umat yang telah dipilih Allah dalam Kristus Yesus, kepada kita juga diberi tanggung jawab terhadap semua orang. Kita juga menjadi perpanjangan dalam tanda kutip rencana Allah. Kita juga melanjutkan missio Dei, misi Allah. Missio Dei menegakkan keadilan Allah di bumi ini, menegakkan rencana Allah, misi Allah atas semua orang, atas dunia ini. Kepada kita diberi tugas ini. Namun bila ibadah kita selalu di dalam kepalsuan, bila ibadah kita hanya tinggal di gedung gereja, tidak kita bawa dalam kehidupan setiap hari, tidak kita bawa dalam perilaku tindakan yang benar terhadap semua orang, tidak berlaku adil, menjauhkan kebenaran, mengabaikan kebenaran, teguran ini juga menjadi peringatan bagi kita. Jika kita pun gagal melakukan itu, keadilan Allah juga berlaku atas kita. Kebenaran Allah juga akan ditegakkan atas kita. Sebab kita tidak hidup dalam keadilan dan kebenaran itu. Inilah yang mengantar kita memasuki bulan ini. Dan akan memasuki juga nanti perayaan-perayaan Natal kita di Desember. Biarlah ritual-ritual perayaan-perayaan kita lakukan dengan kesungguhan, dalam arti juga menjadi bagian dari kehidupan kita, dalam perbuatan nyata dalam hidup setiap hari, berperilaku adil, tetap tinggal dalam kebenaran. Semoga firman ini mengarahkan kita pada ibadah
yang berkenan bagi Tuhan, cara hidup yang berkenan bagi Tuhan, cara hidup yang benar. Tuhan memberkati. Amin.